Celaka sekali kalau yang terpilih jadi presiden adalah misalnya Anies Baswedan. Itu akan menjadi sebuah malapetaka buat Indonesia. Segenap kemajuan yang sudah dicapai oleh pemerintahan Jokowi selama 10 tahun terakhir akan runtuh. Wow. Keruntuhannya bahkan mungkin tidak berlangsung secara perlahan, tapi secara cepat. Karena itu kita harus memilih orang terbaik yang bisa melanjutkan apa yang ditinggalkan Jokowi. Oke, jumpa lagi sahabat Karir Klong Official sekalian dimanapun Anda berada. Salam sehat untuk kita semua ya. Baru saja kita menyaksikan cuplikan video Ade Armando ya. Jadi Ade Armando ini menempatkan diri seolah-olah dia adalah semacam intelijen luar biasa yang benar-benar mengetahui betul kondisi proyeksi negara ini ke depan seperti apa. Jadi menurutnya bahwa kalau misalnya negara ini berada di tangan yang salah ya, dia mengatakan kalau misalnya Anies Baswedan yang terpilih maka celakalah negara ini ya. Ini saya kira sebuah pernyataan yang cukup bombastis ya, dan dia penuh percaya diri seolah-olah dia punya bukti, dia punya semacam kajian ilmiah yang valid, yang yang bisa dipercaya ya, yang mengatakan bahwa ya negara ini akan hancur kalau Anies Baswedan terpilih menjadi seorang presiden. Nah, sahabat Karir Klong Official sekalian, dari pernyataan Ade Armando ini saya kira yang pertama adalah Ade Armando ini sedang mengecilkan atau mengkerdilkan tokoh-tokoh bangsa ini yang akan bertarung di Pilpres 2024 ya. Selain Ganjar Pranowo ada Prabowo Subianto, ada Anies Baswedan, ada Puan Maharani, ada Airlangga Hartarto, ada Agus Harimurti Yudhoyono, ada Sandiaga Uno, Erick Thohir, dan lain-lain ya. Jadi pernyataan Ade Armando ini seolah-olah bahwa tokoh-tokoh ini sebenarnya tidak punya apa-apa ya. Percuma dong kalian berjuang keras untuk meraih kursi nomor 1 atau nomor 2, ternyata kalian nggak punya apa-apa di mata Ade Armando. Nah, itu kesan yang pertama ya. Kemudian kesan yang kedua adalah bahwa menurut saya pernyataan Ade Armando ini membuat posisi Ganjar Pranowo itu semakin terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam ya. Kita tahu bahwa posisi Ganjar Pranowo akhir-akhir ini lagi disoroti soal pernyataannya ya, pernyataan publiknya menolak ya timnas Israel untuk berlaga di Piala Dunia U20 ya di Indonesia ya. Dan pernyataan ini justru menimbulkan kontroversi di masyarakat. Bahkan sampai saat ini kita belum tahu keputusan pasti dari FIFA seperti apa terkait dengan penolakan yang dilakukan oleh beberapa tokoh ya, beberapa daerah di Indonesia dengan kehadiran timnas Israel. Ditambah lagi dengan pernyataan Ade Armando ini, saya kira membuat posisi Ganjar Pranowo ini semakin terjerumus ke dalam jurang yang lebih dalam ya. Karena Ade Armando ini kan sebenarnya mengklaim diri adalah sebagai tim sukses ya, atau relawan Ganjar Pranowo. Tetapi sebenarnya yang dilakukan oleh Ade Armando ini adalah bukan mencari simpati publik ya terhadap Ganjar Pranowo, bukan, tetapi justru Ade Armando ini sedang membuat semacam pagar betis ya. Jadi dia justru bukan mendekatkan Ganjar Pranowo ke publik, tetapi justru menjauhkan Ganjar Pranowo dari publik yang mungkin belum menaruh hati ya, belum menaruh simpati kepada Ganjar Pranowo ya. Dari pernyataan-pernyataan dia yang saya kira tidak hanya kali ini, tapi sudah berkali-kali ya, yang terkesan mendiskreditkan tokoh-tokoh lain ya, atau menghina tokoh-tokoh lain, atau mengecilkan tokoh-tokoh lain, itu saya kira tidak lain dan tidak bukan itu dia sedang menggali kuburan buat Ganjar Pranowo sendiri. Sehingga menurut saya ya, kalau memang
Ganjar Pranowo ini memang serius ya akan dicapreskan ya dari PDIP kah atau dari partai-partai lain, saya kira ya sebaiknya jangan jadikan Ade Armando sebagai dalam salah satu tim inti pemenangan Ganjar Pranowo nanti, karena yang terjadi bukan kemenangan tetapi justru kekalahan yang akan diraih oleh Ganjar Pranowo nanti ya. Kenapa? Karena komunikasi yang dilakukan oleh Ade Armando ini tidak menimbulkan atau tidak melahirkan simpati dari publik kepada Ganjar Pranowo, tapi justru membuat publik itu semakin boleh dikatakan menjauh dari Ganjar Pranowo ya. Oke, sahabat Karakol Ngopi sekalian, itulah sedikit ulasan singkat dari saya ya. Teman-teman silakan tanggapi ya, tuliskan komentar kalian di kolom komentar channel ini. Mantap.